Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini kita semua masih diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semua yang selalu berusaha mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, insyaallah dengan izin Allah 10 atau 9 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, yang mana dalam Ramadan ini banyak sekali keutamaan yang kita bisa dapatkan. Di siang harinya kita diampuni oleh Allah dengan wasilah puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Di malam harinya kita juga diampuni oleh Allah dengan wasilah salat malam, yaitu salat tarawihnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang salat malam di malam Ramadan, yaitu salat tarawih dengan landasan iman dan mengharap balasan dari Allah, maka juga akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka tidak heran kita menamakan salah satu nama dari bulan Ramadan adalah bulan Maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu perlu kita bergembira dalam menyambut bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita ketika Ramadan akan datang. Bagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Maka kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Salah satu bukti kita bergembira menyambut Ramadan adalah kembali kita mengulang kembali ilmu yang akan kita jalankan di bulan Ramadan nanti. Maka paling tidak beberapa fikih dasar puasa secara sederhana. Yang pertama, niat puasa. Niat tempatnya di hati. Untuk puasa Ramadan, niat dilakukan sejak malam hari sebelum subuh. Maka sebelum subuh kita berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan itu. Kemudian waktu puasa dimulai sejak terbit fajar subuh hingga terbenam matahari, yaitu adzan maghrib. Kemudian yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi wanita. Adapun kalau kita lupa makan atau minum, maka puasanya tetap sah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ia lupa sedang ia berpuasa lalu makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena Allah yang memberinya makan dan minum. Kemudian yang mengurangi pahala puasa, nah inilah hal yang kadang kita harus jaga dari kita. Yang pertama adalah dusta, ghibah, adu domba, yang ini kaitannya dengan lisan kita. Kemudian marah berlebihan, ini juga bisa mengurangi pahala puasa. Pandangan dan lisan yang tidak dijaga, bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin, ya,
Banyak sekali orang yang berpuasa, ya, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka puasa bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu kita, menahan akhlak dan lisan kita. Hadirin rahimakumullah, ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin muncul. Maka sebelum kita masuk Ramadan, beberapa pertanyaan ini setidaknya bisa kita selesaikan, sehingga nanti ketika Ramadan muncul hal-hal seperti ini, maka bisa kita tanggulangi dengan ilmu. Yang pertama, bagaimana kalau kita sahur kesiangan dan azan subuh sudah berkumandang? Masih bolehkah makan? Maka jawabannya tidak boleh jika sudah yakin subuh benar-benar masuk. Bagaimana dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ya, kalau azan subuh sudah berkumandang dan kita yakin itu tanda subuh, maka wajib kita berhenti makan atau minum. Tapi kalau misalnya kita sebelum azan subuh kita masih boleh, terkadang kita sering mendengar sirine itu, maka itu sirine itu adalah tandihun, peringatan yang sudah mendekati azan subuh. Itu boleh, kita masih boleh minum dan makan. Tapi kalau sudah azan subuh dan kita yakin itu adalah tanda subuh sudah masuk, maka kita tidak boleh makan dan minum lagi. Kemudian bagaimana dengan kita bermesraan dengan istri atau suami di siang hari Ramadan? Maka ini tidak batal selama tidak sampai keluar mani dan tidak berujung dengan jima. Mohon maaf, ini dalil sahihnya, ya, ini pernah Rasulullah SAW ya mencium dan memesan dengan istrinya dalam keadaan berpuasa. Jadi bagi yang tidak mampu menahan syahwat, sebaiknya dihindari demi menjaga puasa kita. Kemudian bagaimana kalau dia berpuasa namun tidak sholat, dia tidur seharian, apakah puasanya sah? Maka puasanya sah, tetapi dari segi pahalanya bahkan dia mendapatkan dosa yang besar. Karena dalam sabda Rasulullah SAW, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, ya, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Ya, puasa tidak menggugurkan kewajiban salat. Puasa tanpa salat, ya, kalau kita analogikan seperti dinding tanpa pondasi. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai pekerja keras, misalnya ojol, kerja bangunan yang berat, pekerja berat, apakah puasanya dijalankan atau boleh berbuka? Maka dari awal kita ketika sahur itu tetap sahur, kita berniat puasa, ya, wajib tetap dikenakan kewajiban puasa. Karena alasan pekerja berat atau mungkin ojek online dan seterusnya itu tidak menggugurkan kewajiban puasa. Yang menggugurkan kewajiban puasa itu ketika dia sakit atau dalam perjalanan, dan perjalanannya pun itu ada syarat-syarat ketentuannya. Tapi kalau dia pekerja berat, buruh bangunan, ya, maka dia tetap wajib berpuasa. Tidak boleh sengaja membatalkan sejak pagi. Namun jikalau tidak kuat ketika dia sedang bekerja, mungkin dalam keadaan panas dan seterusnya, dia haus, kecapean dan mengkhawatirkan tubuhnya, maka boleh dia berbuka karena itu sudah masuk ke darurat. Tetapi dari pagi dia tidak boleh sengaja tidak berpuasa. Dari pagi dia usaha dulu berpuasa sekuatnya. Jadi kalau sudah setengah hari dia tidak kuat, boleh berbuka. Tapi kalau masih kuat, maka boleh. Bagaimana, ya, perang Badar itu terjadi di bulan puasa. Maka Rasulullah SAW, para sahabat bahkan memenangkan perang Badar itu dalam keadaan berpuasa. Jadi bukan alasan ketika kita bekerja berat membatalkan puasa dari pagi, tidak. Tapi dari pagi dia dari sahur itu sudah mulai berniat puasa,
sekuatnya. Kalau dia tidak kuat maka boleh berbuka dan wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kalau kita sikat gigi ya saat puasa, maka yaitu boleh asalkan tidak tertelan ya. Kalau dia tertelan maka, tapi ini kalau dia di siang hari yang sangat panas, maka ini sebagian ulama memakruhkannya. Maka dari itu kita juga berhati-hati ketika kita sikat gigi, khawatir kita tertelan. Maka kalau kita mau sikat gigi atau mau membersihkan mulut, setidaknya itu sebelum pagi, sebelum siang itu kita bersihkanlah ketika mandi pagi atau sebelum sholat subuh seperti itu. Ini kemudian apabila kita masuk angin atau demam atau mungkin kerja berat kemudian kita muntah misalnya, maka itu muntah yang tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Kemudian bagaimana dengan wanita yang sore hari menjelang maghrib, misalnya 5 menit lagi mau adzan maghrib, kemudian datang haid, maka puasanya batal. Sekalipun tinggal 5 menit lagi adzan maghrib, maka puasanya batal. Maka puasa bagi perempuan ini harus diqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kalau bangun kesiangan, subuhnya sudah lewat, tetapi kita dalam keadaan sedang junub, belum mandi janabah atau mandi besar setelah subuh, maka tetap sah puasanya, tetap lanjutkan saja ya. Ketika bangun subuh itu kita dalam keadaan junub, nah, sudah adzan subuh, maka lanjutkan puasa kita dan mandi junub dan lakukan salat subuh. Tidak membatalkan puasa, tetap sah. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini, kalau kita sudah terbiasa untuk bangun sahur, bangun subuh, insyaallah ketika puasa Ramadan, di bulan Ramadan nanti kita dengan ringan sekali untuk melaksanakan amal-amal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa hal yang mungkin jadi banyak pertanyaan di kalangan kita. Mudah-mudahan nanti ketika Ramadan kita bisa menjalankannya dengan tenang, dengan penuh ilmu, karena belajar fikih Ramadan bukan memperberat ibadah, tetapi menyelamatkan ibadah kita yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan dan mudah terjawab, yang mungkin kita sudah tahu jadi pengingat, yang tidak tahu mungkin menjadi lebih tahu lagi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Hari kita ini ada doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.